Baraya Kita. Radio streaming Baraya dari barakita.com, berita positif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan siang hari ini ya, kembali menyapa Baraya dimanapun berada. Saya Kak Ahmad dan juga Medi. Iya, dalam program Baraya siaran ya. Iya, benar sekali. Kita sekarang di Coffee Break nih Baraya. Sebelum kita makan siang, kita break dulu ya. Bener. Menenangkan mungkin kepenatan dari tadi kerja terus mungkin ya. Kita relax dulu sekarang sebentar. Bener. Ya. Nah ini Teh Medi seperti biasa nih, Coffee Break bakalan hadir nemenin Baraya yang pastinya dengan info-info yang hangat. Yep. Info yang up to date dan juga tentunya kita bakalan ngomongin sesuatu yang hangat juga sih. Oh iya dong. Nah kita live Facebook ya @barakita, Instagram juga @barakita.online ya. Kita juga di audio streaming barakita.com. Kita juga live di IG-nya Aka ya. Halo. Apa tuh alamatnya? @Aka Ahmad. Oh Aka Ahmad, oke lah. Dan yang pastinya ini di samping saya nih Teh Medi. Iya, kita sapa dulu dong, ada tamu gitu loh Kak. Masa diantepin aja. Iya benar, suguhin dulu ya. Kita senang sekali pada kesempatan hari ini Baraya kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya, yang akan menginspirasi, memberikan informasi-informasi yang positif juga untuk Baraya semua gitu. Siapakah dia? Siapa dia? Siapa dia ya? Siapakah beliau ini? Oke, kita langsung sapa aja. Ini ada Umi Neni, owner dari Umin Corner. Assalamualaikum Umi Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, suaranya lembut ya. Jangan ini announcer juga nih kayaknya nih. Curiganya begitu. Nah, pastinya ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang pastinya kita bakal nanya-nanya nanti ke Umin ya panggilannya ya. Iya, bebas lah. Bebas, Umi atau Umin? Itu nama panggung. Nama panggungnya Umin ya. Hanya kalau familiar disebutnya Umi Neni gitu ya. Gitu hanya ya. memang punya apa sih namanya, sebuah UMKM juga ya. UMKM Kota Bandung. Nah itu dia, banyak di frozen food dan jajanan Bandung ya, yang disebut Umin Corner begitu ya. Oke, sip. Nanti kita akan kupas ya seperti apa sih Umin Corner itu gitu ya. Benar banget. Nah yang pastinya Baraya silakan siapkan pertanyaan. Pokoknya siapkan, simak sampai dengan selesai perbincangan kita, karena pastinya kita bakalan cari tahu atau nanya-nanya juga ke Umi ini gimana pertama kalinya beliau ini terjun ke bisnis ini, kemudian apa tadi yang apa produknya seperti apa, mungkin bisa menjadi inspirasi ini bagi Baraya. Betul banget. Oke deh Baraya, pokoknya menemani Anda nih yang tengah bersibuk-sibuk ya di kesempatan hari ini. Oke, sama bersibuk-sibuk ya, dan jangan lupa untuk terus menyimak kami sampai tuntas nanti. Oke ya. Baik, karena kita di Coffee Break, kita hadirkan informasi dulu ya Kak ya, sebelum nanti kita ngobrol sama Umi Neni ya. Oke, sekilas saja nih Baraya, nanti lengkapnya Anda bisa simak di portal kami di barakita.com ya. Ini ada informasi nih Baraya dari Wali Kota Bandung Odet M. Daniel yang meminta koperasi untuk terus berinovasi agar bisa terus bersaing dengan para pemilik modal besar, hingga koperasi bisa memperoleh kepercayaan dari para anggotanya. Ini diucapkan oleh Wali Kota saat acara pengucapan Sumpah Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung tahun 2021 sampai 2026 di Auditorium Balai Kota Bandung kemarin ya, Rabu 2 Juni 2021. Inovasi-inovasi pelayanan menurutnya harus segera dilakukan dengan menciptakan unit-unit usaha. Upaya tersebut tidak hanya menonjolkan sisi perbankan tapi juga dari sisi niaga. Oleh karena itu Wali Kota mengajak kepada anggota koperasi untuk lebih mengutamakan berbelanja di koperasi dan tidak hanya untuk keperluan simpan pinjam saja, sehingga manfaat dan keberadaan koperasi bisa dirasakan oleh seluruh anggota. Oke, kita sambut ya. Koperasi kan satu hal yang menjadi solusi juga untuk masyarakat. Benar, dan yang pastinya kan kalau misalkannya koperasi itu lebih ada badan hukumnya ya. Iya, karena banyak banget nih, miris banget nih Teh Medi, ada beberapa yang meminjam untuk biasanya modal usaha dan lain, tapi bukan dari yang resmi ya. Ujung-ujungnya kan ada viral yang sampai membengkak bunganya dan lain-lain gitu. Jadi ini menurut aku sih langkah yang sangat tepat banget nih koperasi. Salah satu cara ya untuk mengatasi kebutuhan masyarakat ya. Bener. Untuk ya keuangan ya, untuk kegiatan
bisnisnya ya. Bener. Untuk bisnis nanti bisa tanya lebih jauh sama Umi ya, Neni ya. Nanti ya permodalannya nih. Untuk UMKM seperti apa gitu ya? Gitu kan. Apakah ada mungkin dari pemerintah yang campur tangan dalam bisnisnya, ataupun juga bagaimana dengan memulai bisnis dengan modalnya tuh sebenarnya modal niat. Gimana ya? Kayaknya kita berdua ya modalnya niat dulu sih, pengen sih, makanya kita penasaran banget nanti. Masih niatnya banyak, rencana banyak, hanya belum terlaksana gitu ya. Nah ini harus tahu solusinya seperti apa. Gitu Temedi, bener banget. Oke. Baik, itu sekilas informasi yang bisa nanti Anda simak Baraya di portal kami di baharakita.com ya. Oke. Baik Aka, kita mau langsung ngobrol sama Umi aja ya. Bener nih, karena penasaran. Yang pertama adalah perkenalan dulu ya. Bener. Yang pastinya tadi sekilas sudah dijelaskan bahwa beliau adalah pemilik dari Umin Corner. Nah, ini apa dan di mana, lalu bagaimana? Apa, bagaimana, gimana ya? Gimana juga nih. Oke Umi, mangga kita pengen tahu dong lebih jauh mengenai Umin Corner ini seperti apa? Oke, awalnya seperti apa sih dulu Umi bisa mendirikan Umin Corner ini? Oke. Terima kasih atas kesempatannya ya. Iya, sama-sama Umi. Nah ini sebetulnya sebelum memulai usaha, Umi itu berawal dari hobi. Hobi ya. Jadi hobi Umi dan keluarga itu makan. Oh, sama dengan kita ya sebenarnya. Ngemil-ngemil gitu. Apalagi aku makannya kalau makan yang gratis. Hobi banget. Jadi berawal dari hobi makan. Kalau kita jajan di luaran, itu kan memang biayanya jadi tambah bengkak ya. Apalagi keluarga Umi berlima gitu. Jadi akhirnya Umi selalu membuat makanan sendiri gitu. Awalnya dikonsumsi hanya keluarga kecil Umi. Nah lama-lama pada saat Umi kan ada beberapa teman, kalau kayak teman arisan kayak gitu-gitu ya. Nah Umi bawa tuh makanan sekalian tester lah gitu. Nah akhirnya mereka suka dengan makanan yang Umi bawa. Terus lama-lama ada order lah, mereka tuh bisa nggak Mi pesan. Oh ya kenapa nggak jadiin usaha ya gitu. Pikiran makanan itu ya? Yang Umi bikin. Karena saat itu tuh awalnya Umi bikin risol beku. Jadi yang pertama dibikin frozen food itu risol beku gitu pertama ya. Kali dulu ya. Pertama kali. Nah itu by order. Jadi pembuatannya itu kalau misalkan open PO baru Umi bikin gitu. Nah dari situ ya lumayan lah mereka suka repeat order, malah Umi bisa nggak jadi reseller kayak gitu. Ya oke lah jadi reseller. Cuman saat itu memang Umi masih belum fokus juga gitu karena punya bisnis yang lain. Nah sebagai UMKM itu Umi memposisikan diri sebagai UMKM 3 tahun yang lalu ya, tahun 2018 dan jadi fokus lah di situ kita Umi fokus di aneka olahan ayam untuk frozen food. Jadi semua. Kenapa Umi milih frozen food? Karena selain higienis, awet, terus kapanpun bisa dinikmati gitu ya, asal kitanya nyetok pada saat tengah malam lapar tinggal dimasak aja gitu. Karena daya tahan di freezer itu cukup lama kalau untuk makanan frozen food. Karena kita mengutamakan kualitas juga gitu ya. Kayak ini salah satunya Umi bawa juga produknya. Seperti apa itu Umi? Ini yang best seller pizza. Best seller pizza. Ya, nah kalau pizza pada umumnya itu toppingnya di atas, ya kan. Nah ini keunikannya itu di dalam gitu. Jadi justru kayak di dalam. Jadi kayak mozzarellanya gitu ya. Saus kejunya itu dan ayam atau beefnya itu di dalam. Di dalam ya. Nah, pizza ini daya tahan di freezernya itu hampir 6 bulan. 6 bulan. Ya, cukup lama ya. Cukup lama gitu. Nah, awalnya Umi langsung penjualan ke konsumen, lama-lama konsumen ada yang tertarik juga dengan bisnisnya karena mungkin mereka ada keterbatasan tidak bisa memproduksi makanannya sendiri gitu ya. Akhirnya menjadi reseller karena itu tadi berhubungan dengan niat tadi, pengen punya usaha hanya modal niat. Itu dia. Itulah keluarlah usaha. Akhirnya jadi reseller gitu ya. Jadi reseller dan kita pun sistemnya juga bisa dropshipper. Bisa dropshipper. Nah, untuk makanan frozen food ini Umi sebagai produsen frozen food sekaligus distributor frozen food gitu. Jadi di bawahnya itu ada reseller, ada konsumen dan ada agen juga seperti itu. Dengan sistem reseller itu ya alhamdulillah banyak yang terbantu ya, apalagi dengan kemarin setahun lebih lah kita di masa pandemi seperti ini. banyak yang korban PHK juga pada saat
menjadi reseller, apalagi ini istilahnya modalnya minim, atau kalau dropshipper malah tanpa modal modal niat aja, modal HP kayak gitu, jadi bisa dapat penghasilan tambahan dengan sistem seperti ini. Luar biasa. Satu peluang juga nih. Nanti kita jadi reseller bisa ya. Dropship tadi ya. Dropshipper jadi dropshipper kita bisa. Angka yang postingnya kita promosi, marketingnya gitu ya. Nanti tinggal kita pengiriman kan melalui dari Umi gitu, langsung dari tembuskan aja ya forward ke Umi. Di mana tempatnya nanti langsung dikirim oleh Umi juga, kita nggak perlu turun tangan ya. Turun tangan itu tapi lebih kita nanti dapat selisihnya gitu ya. Dapat selisih keuntungannya gitu. Karena kan si konsumen itu langsung transfer ya ke ininya kan, ke resellernya gitu. Seperti itu, pokoknya simpel dan mudah. Oke, dengan ini sistem menarik banget menarik ya. Oke. Jadi tadi pada awalnya adalah berawal dari teman-teman arisan. Dari hobi dulu dari tadi. Hobi dulu. Hobi makan dulu. Hobi makan justru bukannya hobi masak sebenarnya. Hobi makan dulu. Hobi makan supaya hemat, bikin sendiri. Ternyata enak ya. Itu ilmu masaknya gimana, Umi? Apakah Umi memang jago masak dari dulunya, gimana itu? Enggak juga, awalnya otodidak, bahkan googling lah ya. Cara bikin risolnya kayak gimana sih? Justru googling. Gurunya chefnya Google ya. Mbak Google. Luar biasa. Cuman setelah Umi menjadi UMKM tuh banyak terbantu ternyata ya dari dinas. Jadi 2 tahun yang lalu Umi dapat fasilitas dari Disdagin gitu. Jadi dapat kesempatan mengikuti pelatihan pastry dan makanan lainnya gitu. Jadi Disdagin kerjasama dengan TNC yang kita belajar ke Chef Kamal. Nah, berawal dari situ juga gitu Umi jadi oh iya ya, ini pizza, karena saat itu belajarnya bikin ini pizza. Cuman pizza yang biasa, makanya kenapa enggak ya dijadikan usaha gitu. Tapi kalau pizza yang biasa kan susah juga kalau di frozen kan. Jadi kenapa enggak dilipat lah gitu biar aman dan daya tahannya bisa lebih lama. Seperti itu. Terus Umi juga dulu belajar kayak bikin roti roti kopi. Rotio, kayak rotio gitu ya. Nah itu sangat terbantu. Jadi si konsumen pun puas karena memang rasanya enak. Pokoknya fasilitas dari dinas itu benar-benar sangat manfaat lah untuk UMKM. Makasih banget Disdagin. Jadi UMKM wajib merapat ke dinas-dinas karena banyak keuntungan, banyak manfaatnya buat kemajuan usaha kita. Terasa sekali ya oleh para pemilik UMKM ya dengan adanya informasi-informasi dari Disdagin tadi. Nah, orang Disdagin nih, ini salah satu testimoni loh. Testimoni yang luar biasa, keluar dari lubuk hati paling dalam. Ya, nggak direkayasa ya. Ini langsung di Baraya ya, bikin testimoninya. Baru. Nanti kita tembuskan nih ke Disdagin ya. Kapan Disdaginnya main kesini ya. Wajib deh kayaknya. Karena kalau boleh tambahkan, jadi selain fasilitas berupa pelatihan bikin pastry dan lain sebagainya, Disdagin juga memberikan fasilitas kayak halal. Itu kan perlu banget gitu ya. Suatu produk akan nilainya itu lebih tinggi jika selain dari kemasan yaitu legalitasnya halal. Itu dibantu oleh Disdagin ya. Dibantu gitu. Jadi UMKM tuh free gitu. Kalau bayar sendiri kan itu lumayan ya. Ya, terus untuk kemasan pun kita belajar, ada sesi khusus pelatihan kemasan. Terus digital marketingnya kita juga dibantu pelatihan. Itu continue. Boleh minta satu. Nah, itu continue jadi gitu. Ini kelihatan sekali ini juga salah satu ilmu yang didapat oleh Umi ya. Dengan mengikuti berbagai pelatihan. Jadi bagaimana kita mengemas, bagaimana nanti bikin apa sih namanya label. Di sini juga tertera jelas ya, ada apa namanya komposisinya gitu ya. Komposisi, saran penyimpanan ya. Saran penyajian. Saran penyajian juga. Di sini ada ya. Beratnya juga jelas. Nah, ini dan semua juga di belakangnya ini tenang aja ada untuk digoreng, di oven sama untuk microwave ya. Jadi ini lengkap banget. Caranya tuh pokoknya jadi nggak bingung ini diolahnya kayak gimana. Dan ini benar tadi ya, maksudnya tuh kayak dalam satu produk ini udah benar-benar levelnya udah naik ya. Itu dia dengan adanya tadi ya halal food, kemudian juga kemasan yang menarik, dan yang pastinya udah ada komposisi dan lain-lain. Terus ada juga
kode produksi, tanggalnya dan lain-lain ya itu benar-benar jadi gak usah ragu lagi tentang apa yang akan kita makan sih. Nah gitu. Ini juga jadi masukan juga untuk Baraya yang memiliki usaha ya. Mungkin bagaimana sih supaya satu usaha kita atau dagangan kita menarik gitu ya. Nah ini juga menjadi salah satu poin gitu ya. Oh berarti kita sama ini supaya laku di pasaran harus bagaimana? Kekurangan kita sama ini apa? Nah ini mungkin bisa belajar dari Umi Neni ini Baraya ya. Anda bisa memperbaiki segala yang kurang ya dari jualan kita supaya orang lain juga tertarik untuk membeli gitu ya. Betul. Nah tambahan lagi jadi untuk kemasan pun Umi tidak desain sendiri teh. Gitu ya karena kita kalau UMKM itu sibuknya kan produksi ya. Belanja dan produksi plus pemasaran lah ya. Nah untuk desain kemasannya sendiri itu juga kita dapat fasilitas juga dari Indah gitu ya. Yang daerah Jalan Parabon 3 nomor 1. Nah itu kebanyakan UMKM tuh malu-malu untuk merapat ke sana atau ya nggak pede gitu ya. Padahal mereka tuh sangat welcome sekali gitu ya bagi UMKM itu untuk seluruh Jawa Barat. Jadi malah yang jauh-jauh pada datang minta didesain itu kan free untuk desain. Sementara kalau kita ke luar itu kan bisa ratusan ribu gitu untuk desain sendiri. Di sana tuh orangnya ramah-ramah dan kreatif gitu ya. Hasil-hasilnya pun bagus. Karena selain frozen food, Umi jadi merambah juga gitu. Jadi melirik temen yang udah ekspor gitu ya. Kenapa enggak Umi bikin juga lah salah satu produk gitu ya yang keringan yang bisa siap ekspor gitu. Itu kok dikemasin juga bikin kemasannya juga di sana, foto produk di sana, bikin itu di sana. Jadi lebih kalau yang itu lebih ke makanan jadul. Makanan jadul. Jajanan jadul. Ya, jadi gitu. Untuk di Umin Corner sendiri berarti selain ada pizza, ada juga produk yang lainnya. Karena kalau Aka lihat sih di Instagramnya ada food and beverage-nya itu apa? Food beverage. Jadi kalau awal food beverage karena Umi itu memproduksi makanan beku, aneka olahan makanan beku. Terus keringan yang tadi ya jajanan jadul itu yang keluar itu baru kelapa kering sama agar-agar kering. Kelapa kering dan agar-agar kering. Itu diminati oleh aku lihat di gambarnya tuh aduh kayaknya krek gitu ya. Ingat masa lalu ya. Iya, jadi untuk menciptakan kenangan manis atau nostalgia zaman dulu tuh yaitu melalui makanan itu gitu ya. Alhamdulillah kemarin bulan Ramadan juga itu best seller juga dan udah halal tinggal PRT gitu ya. Itu diminati gitu ya sama kalangan orang tua bahkan ya makanan jadul tuh. Nah selain itu juga aneka frozen food ini tidak hanya pizza. Jadi Umi bikin batagor juga. Terus ada cuanki suki. Terus ada uli crispy isi ayam. Banyak ya. Baru mendengar dengar juga kita udah kebayang gitu ya. Udah kebayang. Kalau makanan sih udah langsung kebayang gitu ya di imajinasi kita ya. Nah untuk beverage-nya itu khusus Umi kalau pada saat basar ya. Diundang basar oleh dinas jualan UMKM. Nah pastilah kita ada minumannya juga itu sukoco. Sukoco itu susu kocok. Susu kocok. Ya kalau bahasa tenar mah milsek ya. Orang mah ke barating ini banget ke Sunda banget. Sukoco. Tapi pada saat orang baca sukoco, ya apa ini penasaran? Kayak nama Jepang gitu ya. Susu kocok. Kayak gitu. Ya alhamdulillah lah dengan produk-produk yang disediakan oleh Umin Corner, ya teman-teman juga banyak yang kebantu juga. Jadi udah 2018 sampai lebih fokusnya ya. Padahal sebelum juga pasti udah mulai kan udah mulai ya. Berarti sudah hampir 3 tahunan ada ya? 3 tahunan. Ini sekarang Umi ada cita-cita apa nih ke depannya dengan Umin Corner ini? Cita-cita dan harapannya tuh Umi pengennya punya tempat ya, jadi display of toko offline gitu. Karena selama ini Umi selama pandemi tokonya online aja ya. Sebetulnya tahun 2019 tuh sempat punya toko di Cihamplas, wisata oleh-oleh Bandung. Sempat ya. Di situ Umi menjual selain aneka frozen food, oleh-oleh Bandung juga itu alhamdulillah saat itu laris sebelum pandemi karena pandemi aja ditutup ya, gitu. Jadi ya pengennya kedepannya nanti itu
ada lagi gitu toko offline-nya. Karena selama ini Umi baru bekerja sama, jadi khususnya produk pizza dan batagor baru supply ke kafe-kafe di Bandung gitu. Ke kafe-kafe ya. Mereka menyediakan menu salah satunya ini pizza. Nah, itu baru supply aja gitu. Kafenya sendiri Umi belum punya. Oh, mudah-mudahan kesampaian. Baru nanti ya. Nah, Baraya mungkin Baraya ada yang mau ikut gabung, misalnya mau bertanya ke Umi tentang Umin Corner, ataupun juga misalnya mau nanya-nanya produknya, silakan aja langsung tanyakan ya, yang nonton melalui Instagram, melalui YouTube ataupun juga Facebook, silakan bisa langsung aja diketik melalui komentar ataupun juga bisa langsung melalui pesannya ya. Betul sekali. Oke, Umin nih, saya pengen tahu juga nih ya, di awal membuat usaha seperti ini, dan mungkin juga jadi masukan bagi Baraya semua yang pengen juga punya usaha ya. Gimana sih yang harus kita awali gitu ya, yang harus kita persiapkan apa aja gitu, dan mungkin menghadapi kesulitan-kesulitannya apa aja yang sama ini Umi rasakan gimana? Ya mungkin persiapannya ya berawal dari niat yang tulus dalam hati, aduh saya pengen berusaha ya, bismillah. Nah dari situ kalau misalkan kita udah misalkan contohnya jadi reseller ya, banyak teman-teman Umi bahkan di luar Bandung pun udah banyak reseller itu berawal dari keterbatasan ekonomi, mereka menginginkan punya tambahan penghasilan. Nah dari situlah mulai timbul niat dan semangat ya untuk punya usaha. Walaupun mereka ada keterbatasan untuk produksi, tapi dengan niat yang kuat dan ada secara konsisten bisa memberikan promosi melalui medsos mereka gitu. Karena memang untuk usaha ini di era digital seperti ini yang harus dipersiapkan itu medsos gitu. Selain Android ya tentunya, medsosnya harus tersedia dulu, harus punya dulu agar mereka bisa berpromosi di sana. Seperti itu. Nah, sebetulnya dengan konsisten itu ya alhamdulillah lah, reseller juga ada yang sampai sehari dia mendapatkan income tambahan 100.000, 200.000 gitu ya. Itulah harus semangat gitu. Jangan sampai jadi malas-malas gitu. Pokoknya kondisi sekarang itu kan memang kondisi serba sulit ya, untuk UMKM, apalagi untuk para istri yang tidak bekerja gitu, ibu rumah tangga. Nah makanya di reseller Umi ini kita menyediakan ada WAG-nya gitu ya. Jadi di situ kita support, kita memberikan motivasi, edukasi untuk para reseller agar mereka bisa berkembang gitu. Nah kita juga menyiapkan sendiri kayak copywritingnya. Jadi untuk semua produk itu foto dan video kita udah siapin. Jadi memudahkan kita para reseller ya. Jadi nggak harus nyari sendiri, nggak harus moto-moto sendiri, udah ada udah disiapkan. Jadi mereka tidak terbebani dengan aduh saya pengen jualan pizza, tapi kalau kondisi begini kan nggak menarik gitu. Kalau yang frozen food itu harus disajikan dalam kondisi yang matang biar orang ngelihat, wah jadi ngacai gitu ya, habitat ngacai order seperti itu. Jadi ya itulah perlu terus belajar dan terus konsisten biar bisa produktif. Nah, jadi kalau misalkan yang mau jadi reseller nih dari Umin Corner, alat itunya ya, alat toolsnya atau alat untuk promosinya gitu lah ya, itu udah disediain, jadi ada. Tinggal niatnya ya. Tinggal niatnya aja tadi yang apa sih yang benar-benar optimis ya. Dan konsisten. Jangan gampang nyerah gitu loh. Itu bedanya sebenarnya kalau mental pengusaha sama yang bukan sih. Kadang kalau yang bukan sih semangatnya di awal doang gitu ya. Udah gitu misalkan kurang respon udah langsung melompat. Kayak aku juga gitu kan. Cobain pas ntar nggak jadi. Sama Allah mau dikasih uang nggak jadi kadang gitu ya kan. Jadi kalau misalkan kayak para pebisnis tuh kayak para pengusaha tuh kayak itu kayak aduh mentalnya itu tadi ya, konsisten kuat gitu. Beda yang kayak
Kayaknya coba-coba sekali udah. Ya itu dia, ini jadi masukan juga ya untuk para calon pebisnis gitu ya, atau yang mau reseller kayak gitu ya. Jangan gampang nyerah ya. Kalau misalkan banyak yang nanya-nanya, ya kita harus ini ya antusias menjawabnya juga. Kadang-kadang kan gitu ya. Konsumen nanya, kitanya lama jawabnya, slow respon. Kan mereka keburu kabur. Ya nggak bener kan. Kalau mereka kecewa udah wassalam gitu. Jadi harus disapa, yang namanya konsumen tuh biar mereka repeat order ya. Jadi jangan dicuekin. Jadi tiap seminggu sekali disapa, apa kabar gitu. Sekali ya. Dapat ilmunya seminggu sekali. Sekali disapa. Terus gimana pizzanya yang kemarin, karena kadang Umi suka minta testimoni juga dari mereka kadang suka ngasih video berupa video itu kan. Kalau misalkan kita langsung upload di medsos kita, kayaknya si konsumennya bangga, Umi manis seneng foto saya ada di situ kayak gitu ya. Terus gimana mau cari mau order lagi apa produk yang baru? Kadang kan kita Umi tuh bekerja sama juga dengan para produsen yang lain yang sama-sama frozen food gitu. Karena di Umi kan hanya beberapa. Sementara reseller itu butuh banget aneka ragam makanan biar ada pilihan untuk ke konsumennya. Jadi Umi bekerja sama sinergi dengan beberapa UMKM juga. Jadi sekarang tuh hampir lebih dari 25 produk yang kita jual. Banyak ya. Iya. Dan alhamdulillah hampir semuanya ya bestseller gitu ya, banyak diminati orang. Ini jadi solusi juga ya Umi ya untuk masyarakat yang membutuhkan tambahan atau lagi nggak ada kerjaan sekarang, bisa menjadi salah satu reseller ya. Kita mungkin nggak semua orang bisa produksi kayak Umi Neni bikin pizza. Kayaknya kamu bikin telur juga belum tentu bagus misalkan ya. Bener ya. Karena emang ini kan ada ilmunya ya gitu kan, nggak sembarangan. Nah itu dia, jadi ini kelebihan dari reseller, udah kita bisa menjual berbagai aneka jualan ya, tanpa kita harus memiliki keahlian untuk itu ya. Karena nggak semua orang bisa masak gitu ya, atau memproduksi sesuatu hal ya. Tapi kita semua orang mungkin bisa menjadi reseller ya, asal kita memiliki kemauan tadi. Nah dan ini untuk resellernya sendiri, kalau misalkan ya ini udah bisa seluruh Indonesia udah bisa ya Umi? Umi sekarang khusus Pulau Jawa dulu, karena kan riskan juga ya kalau frozen food. Betul. Karena dulu pernah pengiriman ke Bali. Di toko, dia order melalui Tokopedia, jadi dia yang milih kan pengirimannya melalui apa gitu. Ke Bali kan pakai udara saat itu, terus emang rada lambat lah sih penerbangannya itu ya. Ya kayak gitulah, jadi nyampe ke sana yang harusnya ini kayak pizza itu 3-4 hari masih aman. Jadi pas saat itu ada keterlambatan, jadi lebih ya, jadinya makan di sana jadi basi kayak gitu. Tidak makanya fresh gitu ya, tidak fresh ya. Itu kan jadi kecewa ya pas jangankan order lagi, pastilah kapok gitu, walaupun Umi udah minta maaf, diganti lagi ya produknya, tapi kan dari situ jadi aku jadi kayak gini gitu. Makanya sekarang fokus di Pulau Jawa untuk pengiriman dari kita, tapi kita juga mencari reseller di tiap pulau lah ke depannya gitu ya. Kayak misalkan di Bali ya ada resellernya gitu. Jadi nanti kalau di sekitar situ mau order ya tinggal ke agen atau reseller yang ada di situ. Jadi kualitas produk tetap terjaga gitu. Ya. Kalau kayak ke Jakarta itu masih aman. Masih aman ya. Jawa Tengah masih aman juga. Jadi tergantung ini juga ya, jasa pengirimannya. Jasa pengirimannya mempengaruhi kualitas produknya, karena produknya frozen ya. Ya, dan tidak semua jasa pengiriman bisa menerima pengiriman untuk makanan beku. Jadi Umi juga milih-milih. Betul. Dan kita nyarinya yang memang sehari nyampe, yang betul-betul gitu, yakin paksel, nyampe ya. Di promosi paksel. Itu nyampe ya. Itu nyampe. Jadi kayak ke Jakarta hitungan nggak dibesokin lagi, saat itu nyampe. Dan si produk juga terjamin karena mereka memasukkan ke dalam freezer gitu ya. Kondisinya beku terus gitu, alhamdulillah. Dan sekarang udah banyak lah, kayak ke Cirebon dulu orang pengen menikmati dimsum dari Umin Corner tuh susah gitu. Ke Cirebon kan kalau pakai jasa pengiriman biasa 2 hari, sekarang 1 hari boleh bisa ya. Sekarang udah ada reseller di sana. Nah gitu ya. Jadi pokoknya kalau misalkan ya Baraya mau jadi reseller, terutama sekarang nih area Bandung Raya, Jabodetabek
Jabodetabek ya. Pokoknya mah langsung aja kepoin Instagramnya @umincorner ya. Di situ bisa langsung DM aja ya, ataupun juga bisa langsung telepon ya. Langsung ada nomor handphonenya juga di sana. Bisa nanya-nanya lebih lanjutnya lagi ya. Nah ini tadi kan salah satunya adalah pizza buntal. Kenapa namanya pizza buntal? Coba. Ya itu tadi seperti yang tadi Umi bilang di awal. Umumnya pizza itu kan toppingnya di atas. Karena kita konsepnya frozen food, jadi bahasa Sunda dibuntalkeun, ditutup. Jadi bukan buntal, kalau ikan buntal ya. Nah itu takutnya. Soalnya kalau pizza tutup asa aneh. Oh ya. Pizza closing. Tapi ini yang bikin penasaran ya. Umi apa sih pizza buntal? Karena bentuknya emang apa sih kayak pastel gitu ya. Iya, ada yang bilang Umi ini tuh cireng. Tapi dia bakalan ngembang kan kalau ngembang. Dan ini tuh kalau Umi belum pernah makan ini sendiri ya, karena kekenyangan pasti besar. Tapi nggak tahu kalau aku yang makan mungkin aku bisa. Kayaknya 2 malah. Karena pasti ketagihan Kak kalau makan ini disajikan hangat ya. Dimakan hangat-hangat itu kan ada mozzarella. Wow. Jadi ngabarabai. Jadi kayak meleleh. Lumer guys, sudah gitu kan. Jadi bisa digoreng, bisa di oven, bisa juga di microwave juga bisa ya. Bisa. Kalau di kafe itu biasanya dipakai microwave ya. Tapi kalau misalkan buat di rumah itu nggak punya oven, bisa di atas teflon. Teflon juga bisa. Teflon tuh kasih mentega atau sedikit aja, minyak kayak dipanggang gitu ya. Api kecil, bolak-balik. Yang ke teflon biasa ya bisa ya. Bisa. Karena kalau digoreng bisa kolesterol ya. Ya kalau kan deep frying mah ini ya. Walaupun memang nantinya teh crunchy enak. Tapi enak juga sih ya. Kalau yang nggak masalah dengan kolesterol mungkin sesekali boleh lah digoreng. Kalau kekurangan lemak bisa pakai ini. Kita kayaknya kebanyakan ya. Aku sih udah kebanyakan banget. Jadi mendingan tadi caranya ya. Caranya lebih aman dipanggang di atas aja. Teflon itu lebih cepat, lebih simpel dan ya praktis lah. Dan rasanya tadi aman ya. Rasanya aman. Ini semua nggak pakai pengawet kan? Tanpa pengawet. Ya. Iya, tanpa pengawet. Tapi kuat 6 bulan ya. 6 bulan di freezer. Di freezer ya. Wow. Dan ini beef ya. Beef. Jadi kita ada pilihan rasa itu ada beef, ayam sama keju. Sama keju. Jadi ini kalau misalkan yang mau ini ya, mau order ini pizza buntal ya dari Umin Corner, silakan bisa langsung aja ke Instagramnya @umincorner. Jadi yang pastinya ini ngeunah guys ya. Ngeunah pisan. Ini inovasi baru soalnya inovasi baru ya. Pizza dilipat ya. bukan di gitu kan. Jadi ini mah topping nate di jero cenah gitu kan gitu. ya. Gitu. Ya, jadi langsung dibuka teh langsung isi nate aya gitu. Jadi ini isinya apa aja? Tadi ada beef, ada ayam dan ada keju. Ya. Oke. Dan ini untuk semua kalangan ya, target pasarnya kan dari mulai balita pun banyak yang seneng gitu, suka. Sarapan pizza gitu ya, sampai manula pun masih bisa dinikmati. Aduh udah ngaruh ini. Baru juga ngebayangin ya. Baru ngebayangin ya. Ini gak bawa yang matangnya karena memang enaknya tuh hangat. Kalau dingin nggak ngebarabai. Nah itu dadakan. Kan ada mozzarellanya tadi. Nah berarti ini kalau ngomongin tadi rasa, kemudian juga komposisi ya, dan juga cara order. Tapi ini gimana masalah price-nya atau harganya ini untuk satu pizza ini? Iya. Satu pizza ini harganya terjangkau banget ya. Jadi kalau untuk harga ke konsumen biasanya di 20.000 ya. Tapi kalau untuk reseller ini Umi kasih harga 15.000. Lumayan dapat 5.000. Lumayan guys. Daftar ya Umi ya. Ya udah langsung daftar langsung. Ya. Langsung jadi reseller. Jadi reseller biar untungnya banyak. Iya itu dia. Penghasilan tambahan. Karena kita harus berpikir jauh ke depan gitu loh ya. Dan yang pastinya nggak usah capek-capek kalau jadi reseller, cuman promotin aja ya. Kebayang Kak, kamu kalau bikin kayak gini belum tentu jadi loh. Dan ini tuh pasti ngalungket gitu kalau Sunda mah, aduh labitnya gitu ya. Rapi ini bikinnya. Soalnya ini lumayan bikin adonan. Ini semua harus Umi yang bikin atau ada bantuan tenaga? Udah ada tenaga. Ada. Kalau Umi kan lowongan kerjaan juga mobile, kan. Iya kan Umi kan orangnya bisa diem ya. Jadi produksi kelapa kering itu udah ada. Ada tenaganya. Pizza udah ada. Udah punya berapa tenaga kerja nih Umi? Belum banyak sih, masih di bawah 5 orang. 5 orang ya alhamdulillah udah bisa membantu ya masyarakat sekitar kan ya, yang pengennya
daerah Umi itu dijadikan misalkan sentra shelter, nih. Shelter kelapa kering atau shelter jajanan jadul. Itu kan kebayangkan ibu-ibu yang nggak punya pekerjaan, anak-anak muda juga yang mungkin putus sekolah bisa dibantu itu. Mudah-mudahan nih Umi, saya doakan nih Umi ya, mudah-mudahan maju ke depannya ya. Berarti ini Umi, kalau lokasinya berarti kalau di Bandung di daerah mana nih? Daerah Pasteur. Oh, Pasteur. Jadi Pasteur. Kota gitu loh. Kalau misalkan dia dari Jakarta gitu. Jakarta. Pas banget ya keluar tol Pasteur. Jangan aja ya di situ bisa. Umi, aku pesennya banyak banget. Pengen ketemu Uminya langsung aja ya. Atau kalau pengen sambil ngafe ya. Ini daerah Pasteur udah ada nih pizza. Ada juga. Ya, jadi di BTC, di BTC itu ada kafe Lubba alumni Unpad Bandung. Nah, ini pizza ini ada di sana. Jadi kalau misalkan pengen makan pizza sambil ngopi, sambil belanja juga oleh-olehnya, itu datang aja langsung ke BTC. Langsung ada ya. Nah, masuk ke BTC di pinggirnya itu ada kafe Lubba alumni Unpad. Itu aneka makanan, semuanya hasil buat tangan dari UMKM. Ada semua di situ. Unpad. Iya. Alumni Unpad. Mantap ya. Saya juga alumni Unpad, hanya nggak bisa bikin makanan ya. Bisanya makan penikmat saja. Penikmat saja. Jadi benar. Jadi misalnya mau coba dulu di situ nih misalnya terus kayaknya aku bawa nih langsung bawa ke Jakarta gitu kan. Sekalian bisa ya. Bisa langsung di situ beli ya. Bisa langsung beli. Karena menyediakan frozen. Jadi dine in, take away dan frozen food. Dan ini harganya 20.000 aja. Cuma 20.000 kita bisa mendapatkan makanan yang pastinya enak. Ya. Dan ini bergizi yang pastinya. Oh iya dong. Higienis dan bergizi ya. Betul. Karena ini bahan bakunya pun ini benar-benar kita perhatikan. Jadi fresh gitu. Ya, fresh dan halal. Oke. Umi, saya mau tanya nih ya, biasanya kendala para pelaku usaha adalah modal. Kita tadi udah ngomongin ya soal tadi koperasi di awal ya, dan bagaimana masyarakat membutuhkan modal itu sulit. Nah, Umi sejauh ini bagaimana untuk mengatasi masalah permodalan? Karena kan pasti banyak reseller ya, modalnya kan harus lumayan. Ada, apalagi sebagai supplier, apalagi distributor tadi ya. Ini gimana Umi selama ini? Jadi kalau berawal dari usaha itu kan dulu Umi 20 tahun jadi karyawan. Jadi punya selain tabungan juga dulu punya dana pensiun. Nah, itu yang dipergunakan untuk modal awal Umi usaha frozen. Berguna ya berarti ya, dimanfaatkan sebesar-besarnya. Semakin nambah lagi varian baru, ya nambah modal juga nambah lagi lah dari tabungan. Nah, alhamdulillah 2 tahun ini dapat bantuan juga BPUM ya dari Dinas Koperasi UMKM ya, itu jadi tahun kemarin dapat, tahun ini dapat. Itulah bantuan-bantuan seperti itu dimanfaatkan gitu. Jadi untuk nambah yang ini, nanti ada lagi bantuan, nambah lagi produk yang ini seperti itu gitu. Nah, itu kan terbuka gitu untuk seluruh UMKM untuk mendapatkan modal. Itu untuk pengembaliannya sendiri gimana, Umi? Itu kan dana hibah. Ada dana hibah. Dana hibah. Dan sebetulnya Pertamina pun Umi dapat informasi bisa juga mendapatkan dana hibah, tapi Umi belum mengajukan dari Pertamina ya. Itu, ya. Ke UMKM juga yang ngebantu ya? Iya, jadi alhamdulillah sih selama pandemi ini pemerintah banyak memberikan kucuran dana ya, bantuan pada UMKM gitu. Selain difasilitasi untuk display produk gitu ya, kayak Bank BJB. Itu Bank BJB pun sok welcome gitu. Produknya bisa dititipin dengan sistem konsinyasi biasanya. Tapi ya kadang UMKM itu tadi terkendala modal, kalau sistem konsinyasi jadi nggak muter gitu. Makanya kalau Umi lebih ke ya udahlah menggerakkan reseller itu kan beli putus gitu. Jadi saat itu reseller order, saat itu pula mereka laku terjual langsung. Jadi lah muter uangnya gitu. juga bisa digolangkeun gitu ya. Digolangkeun. Nah, kalau misalkan karena produk Umi banyak itu kerjasama dengan beberapa supplier. Nah, itu mah kan dengan supplier mah jadi nggak cash ya. Jadi Umi membayar berdasarkan produk yang laku seperti itu. Jadi kalau modal mah ya kuncinya itu biar modal tidak habis, karena kebanyakan UMKM kemarin dapat ada modal 5 juta, nah 2 bulan teh udah habis gitu ya. Ya itu jangan disatuin dengan pengeluaran kebutuhan keluarga kita sama dompet rumah. Iya, jadi memang harus dipisahkan gitu, gaji dari suami, anggarannya untuk ini pisahkan dengan modal usaha kita. Jadi terus maju gitu. Jadi kadang Umi malah prefernya harus disiplin ya, pemisahan dan pembukuan tadi ya, jadi pembukaan transaksi pun
kalau tiap hari ada transaksi, tiap hari dibukukan seperti itu. Paling nanti kalau ada keuntungan baru ya ada keuntungan bisa beli apa boleh gitu. Lah, ya. Boleh lah itu dipakai ya. Jadi intinya adalah tadi itu adalah pemisahan atau pembagian supaya tidak tercampur. Kalau yang benar-benar dari usaha itu benar-benar dibukukan itu di save dulu biar jelas, gitu ya. Iya, biar jelas kan keuntungan kita bulan ini berapa gitu. Ya kalau misalkan disiplin seperti itu kan insya Allah modal juga akan terus bertambah ya. Jadi Umi untuk yang baru-baru nih kita mencari channel-channel kayak tadi kan mungkin nggak semua orang baru-baru terjun nih ya, baru nyelam, baru berenang ke dunia ini, masih bingung nih saya cari modal, cari ilmu tadi ya dari pelatihan-pelatihan itu kemana sih harusnya kita punya channel kayak Umi tadi? Mungkin kalau misalkan untuk yang mau punya usaha awal, punya usaha ya, yang belum memiliki modal, mungkin berawal dari reseller dulu. Pada saat punya keuntungan, bisa aja dia ada keahlian, saya bisa bikin sistik, jadi bisa dijadikan modal. Nah, biar kita terdaftar sebagai UMKM Kota Bandung atau dimanapun berada ya. Jadi merapatlah ke dinas gitu ya, kayak dinas koperasi itu kan kita harus isi keanggotaan. Ada ini ya, ada jadi syarat ada pengakuan, ada pengakuan. Tapi ya sebelum kita merapat ke dinas sebagai surat identitas diri UMKM itu calon pengusaha ini harus membuat NIB dan IUMK. Itu NIB itu nomor izin berusaha. Nomor izin berusaha. IUMK izin usaha menengah. IUMK izin usaha mikro kecil. Nah, itu surat sakti yang selalu kita perlukan untuk bisa mendapatkan fasilitas. Pelatihan seperti itu. Jadi pasti fasilitas halal pasti itu dilampirkan. Ada ya surat tadi sakti kita ini. punya tadi ya, dua tadi ya. Kalau dulu zaman Umi untuk mendapatkan surat sakti itu harus merapat ke DPM PTSP, Dinas Permodalan gitu ya, yang Jalan Cianjur. Kalau sekarang udah praktis, zaman digital, tinggal online aja. OSS ya, daftar ke oss.go.id. OSS.go.id. Itu jadi nanti langsung print sendiri otomatis. Nah, dengan surat itu ya kita bebas gitu ya, bebas mengajukan. Mungkin dan untuk permodalan pun memang NPWP dengan surat itu harus itu udah syarat mutlak lah seperti itu gitu. Nanti banyak kemudahan yang akan diberikan oleh dinas gitu kalau kita udah memiliki surat sakti tadi. Jadi kayak langkah-langkahnya ininya dulu ya, maksudnya itu kayak identitasnya dulu nih. Nomor satu itu. Baru setelah itu kan pasti kalau ada identitas ketika kita mengikuti pelatihan atau ada pemberian apapun itu karena memang sudah tercatat ya Mi ya. Iya, permohonan modal tadi bisa ya tadi. Ya. Jadi memang kalau masih, syaratnya dulu. Kalau masih bingung apa sih kegunaannya, itu lebih detailnya bisa dilihat di YouTube-nya Umi Neni Indriani. Mantap. Juga ya. Ada. Apa tuh channelnya? Channelnya Umi Neni Indriani. Jadi di situ jadi di situ ada konten yang tentang mudahnya membuat IUMK dan NIB. Ada di situ ya. Karena memang perlu banget gitu. Banyak UMKM yang pengen punya usaha, pengen maju, pengen sukses. Tapi modal dasarnya itu surat sakti ini belum punya. Ya, jadi nanti akan terhambat kayak gitu. Ini ilmu kan untuk Barai semua. Ini makasih lah Umi. Jadi mudah-mudahan Barai semua yang lagi cari tahu informasi ini bisa terbantu. Ataupun mungkin langkah awal bisa jadi resellernya dulu ya. Nah, itu tadi langkah awal tadi. Resellernya dulu nanti kan bisa tuh kenal sama Umi gitu kan. Nanti ngobrol lebih jauh lagi tentang lebih dekat lagi mana atau enggak langsung buka tadi YouTube-nya Umi di Umi Neni Indriani. Jadi ada cara mudah membuat UMKM dan tadi apa? NIB. Nomor izin berusaha. Siap. Luar biasa ya. Jadi pokoknya Umi Corner ini berarti tadi food and beverage-nya foodnya itu ada pizza buntal, ada tadi apa kelapa kering, terus apa lagi nih? Agar kering. Jajanan Bandung ya. Jajanan ya. Pokoknya lebih kepada tiga itu Batagor Rendos. Batagor Rendos itu bumbunya teh nggak di blender di Rendos. Rendos asli. Rendos asli. Wah. Aduh, jadi namanya Batagor Rendos. Ototnya Umi. Yang Rendos bukan Umi justru suami.
Bagus. Memanfaatkan suami. Teamwork. Kayak bikin kelapa, yang belanja suami, yang marut suami, Umi produksi. Bagian berat-beratnya suami. Nah, anak yang suka bikin foto produk. Kita teamwork. Mantap luar biasa. Tapi ya. sayang banget ya kelapa keringnya nggak bawa nih hari ini. Ya, Umi ketinggalan padahal udah disiapin. Tadi rusuh. Next ya lah. Next. Dikirimkan. Next ya. Jadi karena penasaran juga ya, maksudnya ini kalau pizza buntal, jadi teman-teman yang baru gabung nih untuk Baraya dimanapun berada. Jadi tadi kita udah ngomongin bersama dengan Umi Corner tentang salah satu bisnisnya itu food and beverage. Salah satu yang paling laris manis ini ada pizza buntal ya. Iya, ini best seller ya. Bestseller. Ini kalau di online udah ada belum Umi? Kayak di GoFood atau sejenisnya? Baru Tokopedia. Tokopedia aja. Tokopedia. Oke. Tapi pokoknya kalau yang Bandung Raya Cimahi mah bisa langsung WA langsung, ntar bisa kirim-kirim ya. Tapi nextnya memang ini lagi persiapan juga mau GoFood, GrabFood sama ini Shopee Food. Oke. Karena Umi lagi ada fokus kerjaan yang harus diberesin dulu gitu, baru nanti insya Allah ada ke situ ya. Ada ke situ. Oke. Siap. Ini luar biasa ya. Jadi berawal dari hobi makan. Ya. Hobi makan ternyata ini jadi bisa pengusaha jadi loh. pengusaha Ya? dan ini luar biasa dong. Udah 3 tahun dan sekarang makin nambah lagi tuh udah benar-benar struggle ya. Luar biasa. Kalau kita kan udah 3 tahun makan dulu ya, tapi nggak. Itulah mental penghasilan. sih. Bukan jadi uang ya, jadi lemak. jadi lemak tuh gimana? Balik lagi sebenarnya mentalnya ya. Mental tadi dan niat itu juga. Iya, dan konsisten promosi gitu ya. Ya mungkin terbukti aja dulu kan Umi juga punya kantin sekolah, jadi menjual aneka makanan sehat untuk sekolah. Di saat ada ujian corona ini tutup kan sekolah. Tapi alhamdulillah karena Umi punya stok produk frozen food, jadi terkena imbasnya tapi nggak terlalu sampai gulung tikar gitu ya. Alhamdulillah bisa eksis, malah tahun kemarin pas bulan Ramadan tahun kemarin di saat orang WFH ya, orang takut kan untuk keluar. Nah justru ini malah membludak produk frozen ini sampai Umi habis stok. Karena kemarin tuh kita sempat jual juga ayam ungkep. Ayam ungkep, ada ayam bakarnya, tapi semuanya frozen food. Itu yang paling laris sampai berpuluh-puluh kilo itu dalam satu hari. Dan jasa pengirimannya itu pakai GoSend, karena orang kan beneran takut gitu, supermarket pun sepi, pasar sepi gitu. Jadi alhamdulillah malah ordernya ke kita reseller juga ya ceyah orderan. Jadi justru banyak hikmah positifnya ya Umi ya. Positif ya, alhamdulillah gitu. Banyak yang terbantu juga lah ya. Reseller gitu. Betul. Karena tahun kemarin tuh memang parah banget, banyak PHK besar-besaran betul. Dan sekarang mulai ini lagi ya. Mulai naik lagi ya. Menggeliat. Termasuk anak Umi pun sempat dirumahkan. Dan dia jadi jasa pengiriman. Jadi ditarik ya sama Umi ya. Tapi ini ya, itu tadi teamworknya itu tadi ya. Demi warang batur gitu kan. Itu ya. Karena sebetulnya intinya itu Umi kenapa melakukan ini bukan semata-mata mencari uang untuk saat ini. Persiapan pensiun. Betul. Iya, jadi Umi target pokoknya 3 tahun ini. Proses branding, proses untuk biar nanti usahanya bisa dialihkan ke anak gitu. Jadi udah nanti mah 3 tahun ke depan Umi udah nyantai aja di rumah. Jadi penasehat gitu. Tinggal kerjanya ini aja jadi mandor. Harus begitu ya Umi ya. Jadi nanti anak-anak juga kan mendapatkan ilmunya dan mereka juga mendapatkan usaha juga kedepannya untuk masa depan mereka juga kan. Karena kadang Umi itu dilibatkan mereka untuk produksi gitu. Kayak kita jual juga cilok jando. Itu yang produksi bukan Umi, anak Umi yang bujang. Justru bujang ya, jago bikin cilok. Dia lebih cepat gitu dan ukurannya tuh sama. Bagus ya. Kayak gitu. Kayak stick uli crispy itu anak bujang yang bikin. Jadi dilibatkan gitu. Anak gadis pun kadang kalau dia lebih senengnya makanan-makanan yang langsung ini gitu. Kayak kemarin bikin kue cubit ya yang bikin hanya untuk cemilan aja. Tapi udah ada rasa senang lah gitu, senang mengolah makanan. Malah dia pengen, Umi saya pengen nanti sekolahnya SMK Jasa Boga. Ya udah sok jadi penerus Umi karena usaha Umi ini ya buat siapa? Buat anak gitu. Jadi sayang sekali kalau misalnya ditinggalkan, kan ini udah terbentuk gitu, orang udah pada kenal gitu ya. Tinggal dilanjutkan aja. Udah ada brandnya ya gitu kan.
Ya pokoknya mudah-mudahan sih sukses ya Umi ya. Ini pokoknya thank you banget nih udah berbagi kepada saya juga Teh Medi dan juga untuk Baraya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya. Insya Allah pasti ya. Dan nanti untuk kepo-kepoin Umi di mana tadi alamat medsosnya mana aja? Medsosnya kalau untuk di IG di Umin Corner sama jajanan jadul. Jajanan jadul. Iya. Jadulnya jadul biasa atau jadoel? Jadul biasa. Jadul biasa aja ya. Bahasa kekinian aja. Jajanan jadul dan Umi Corner. Kalau pengen tahu aktivitas Umi Indriani. Nah, YouTube-nya tadi ya. Keren nih Umi ya. Nah, pokoknya mudah-mudahan nih Baraya ada ada inspirasi untuk Baraya tentang perbincangan kita kali ini ya. Jadi next juga mudah-mudahan Umi bisa main lagi ke sini ya Umi ya. Iya dong. Bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti di sesi yang kedua nih. Oke, siap. Oke Umi, mudah-mudahan sukses selalu. Salam buat keluarga ya. Mudah-mudahan usahanya membawa berkah untuk banyak orang ya. Karena nggak cuma buat Umi, ternyata orang lain juga banyak membawa manfaat juga ya. Dan resellers juga akan terbantu ya untuk ekonomi mereka ya. Mudah-mudahan membawa berkah untuk semua ya. Amin. Dan untuk itu Baraya terima kasih yang sudah menyimak ya. Terima kasih untuk yang menyimak melalui Facebook, melalui Instagram dan juga YouTube. Tetap saksikan semua program-program dari barayakita.com. Tentunya saya Aka Ahmad dan juga saya Medi. Insya Allah kita bersua di lain kesempatan dan juga segenap kru yang bertugas mohon diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. barayakita.com